Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pertama-tama perkenalan diri dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Ova Syakila. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Erlangga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 7. NIM saya 31218056. Jadi, video ini saya buat diperuntukkan sebagai nilai ulangan tengah semester mata kuliah Seminar Manajemen Pemasaran. Tugas yang diberikan yaitu saya di sini harus mempresentasikan atau menceritakan tentang skripsi yang saya buat. Jadi, judul skripsi yang saya buat yaitu pengaruh kemudahan penggunaan dan persepsi resiko terhadap niat penggunaan dari aplikasi pinjaman online. Jadi, hal pertama yang akan saya bahas kali ini yaitu fenomena apa saja yang terjadi dalam pinjaman online sehingga membuat saya tertarik untuk menggunakan judul daripada pinjaman online tersebut. Pertama-tama, pinjaman online menjadi sorotan masyarakat dan pemerintah karena banyaknya masyarakat yang terjerat dalam penipuan pinjaman online ilegal. Salah satu hal yang menyebabkan masyarakat menggunakan pinjaman online yaitu karena adanya krisis ekonomi selama pandemi COVID-19. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya sehingga membuat masyarakat memilih untuk menggunakan pinjaman online sebagai modal usaha barunya. Namun, karena maraknya pinjaman online ilegal, di mana pinjaman online tersebut menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam pinjamannya, hanya dengan melakukan atau memberikan nomor telepon dan nomor WhatsApp. Dari nomor telepon dan nomor WhatsApp tersebut, kita akan dimintai data-data diri kita untuk melakukan atau meminjam dana dari pinjaman online tersebut. Dari hal tersebut, maka kita sudah terjerat dalam penipuan dari pinjaman online tersebut karena data-data yang kita berikan akan disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dari pinjaman online. Dari data-data tersebut, kita akan ditagih dari pinjaman online lainnya atas pinjaman yang bahkan kita tidak meminjamnya ataupun pinjaman dari orang lain. Sebenarnya, dalam pinjaman online sudah terdapat pinjaman online yang legal juga yang sudah terdaftar di dalam OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pinjaman online legal pun sama mudahnya dan sama cepatnya dalam penggunaan serta pencairan dananya. Banyak contoh aplikasi pinjaman online legal yaitu seperti Shopee Pay Later, Akulaku, GoPay Later, Kredivo, dan lain-lainnya. Aplikasi tersebut sudah termasuk dalam OJK sehingga aman data kita untuk meminjam di dalam aplikasi tersebut. Oleh sebab itu, apabila memang kita ingin menggunakan pinjaman online, maka lebih baik pilihlah aplikasi pinjaman online yang sudah legal karena data-data kita yang sudah terdaftar akan aman di dalam pinjaman online tersebut dan kita tidak akan terkena dalam penipuan pinjaman online lainnya. Oke teman-teman, jadi itu merupakan beberapa fenomena yang membuat saya tertarik untuk mengajukan skripsi tentang pinjaman online tersebut. Selanjutnya, hal yang akan saya bahas yaitu data-data apa saja yang mendukung dari fenomena tersebut. Untuk mendapatkan data-data tentang pinjaman online, saya sudah membuat kolom pertanyaan di dalam Instagram tentang apakah daripada teman-teman pernah melakukan pinjaman online atau pernah ditagih oleh pinjaman online ilegal. Dan setelah saya mengupload kolom pertanyaan tersebut, saya mendapatkan beberapa jawaban dari teman-teman di Instagram saya. Yang pertama yaitu ada inisialnya A. Saya menyebutkan inisial agar menjaga dari data-data teman-teman saya tersebut. Jadi yang pertama kasusnya A yaitu di mana A selalu menerima telepon atau WA atau SMS daripada orang yang tidak dikenal untuk menagih pinjaman atas tagihan
si N di aplikasi Aku Laku. Sementara si A ini tidak mengenal siapa N itu. Nomor A dijadikan sebagai nomor telepon kontak darurat daripada si N. Karena si N tidak dapat dihubungi, jadi pihak Aku Laku menelpon dari kontak darurat yang dicantumkan oleh N. Teman saya, si A ini selalu diteror oleh pihak Aku Laku secara terus-menerus. Dan apabila teman saya ini tidak merespon, maka akan semakin menjadi-jadi dari pihak Aku Laku untuk meneror dari teman saya tersebut. Hal tersebut membuat teman saya memblokir dari kontak Aku Laku tersebut agar dia tidak selalu diganggu oleh pihak Aku Laku. Selanjutnya yang kedua yaitu ada ME. ME ini dia menggunakan pinjaman online yang legal, namun karena dia dalam beberapa bulan tidak membayar angsuran pinjaman, maka dia dijumpai oleh pihak dari pinjaman online tersebut. Pinjaman online yang dia gunakan yaitu pinjaman online kredit pintar. Namun pada saat penagihan di rumahnya, dia ditagih dengan cara yang tidak sewajarnya atau dengan cara kasar oleh daripada pinjaman online tersebut. Oleh karena ini, dari yang dilihat dari si ME yang menggunakan pinjaman online legal, apabila melakukan pinjaman online apapun, pembayaran angsuran bulanan harus tetap dilakukan agar tidak terjadi hal yang sama seperti ME ini. Selanjutnya yang ketiga ada YU. Mbak YU ini pernah memakai pinjaman online. Dia selalu dihubungi untuk ditagih hutangnya, namun lama-lama cara penagihannya yang dilakukan oleh pihak pinjaman online tersebut selalu di luar nalar. Sama halnya yang terjadi di temannya Mbak YU ini, di mana dia juga menggunakan pinjaman online, namun karena tidak membayar selama beberapa bulan, dia selalu ditagih. Bahkan ditagihnya pun sampai ke atasan daripada temannya ini. Menurut YU, pinjaman online ilegal seharusnya tidak perlu dibayarkan. Asalkan kita harus selalu kuat mental dalam penagihannya, karena data-data yang kita berikan akan disebarluaskan oleh daripada pihak-pihak dari pinjaman online ilegal tersebut. Mbak YU juga pernah menggunakan dari pinjaman online legal yaitu Aku Laku. Namun beberapa bulan dia tidak membayar dari tagihan utangnya tersebut. Lalu pihak Aku Laku tersebut mendatangi rumahnya untuk mengambil pinjaman bulanan yang tidak dibayarkan oleh Mbak YU tersebut. Jadi menurut YU sebenarnya dengan adanya pinjaman online ini sebenarnya membantu masyarakat atau kita dalam kesulitan ekonomi. Namun di satu sisi mereka juga dapat membuat stres dengan penagihan yang di luar nalar. Itu merupakan pinjaman online yang ilegal. Selanjutnya, saya akan mengunjungi rumah teman saya yaitu Dila dan juga Nisa, di mana saya di sana akan mewawancarai mereka berdua bagaimana sih menurut mereka tentang fenomena pinjaman online tersebut. Jadi, sampai jumpa nanti. Ya, halo semua. Jadi saya di sini udah di rumah Dila nih. Di sini udah ada Dila sama ada Nisa. Jadi di sini saya mau wawancara atau mau sedikit tanya-tanya sama mereka seputar pinjol. Jadi guys, menurut kalian nih, pinjol tuh gimana sih? Kan pinjol tuh ada yang ilegal atau juga yang legal ya. Jadi gimana guys? Pertama Dila dulu deh. Menurut Dila gimana? Kalau menurut saya memudahkan ya, itu untuk yang legalnya. Memudahkan ketika saya tidak punya uang, terus saya lagi membutuhkan sesuatu dan pakai Shopee Pay Later tuh sangat mudah banget. Nah, kalau yang buat ilegal gimana nih Nisa? Menurut Nisa? Kalau yang ilegal itu setahu saya dia nggak tercantum di OJK dan biasanya data-data yang kita serahkan itu nggak aman karena ya namanya juga ilegal, dia tidak tercantum, dia tidak bisa mengamankan.
dan nggak pasti juga gitu kan data kita bakal aman apa enggak. Jadi menurut saya kalau misalkan selagi kita masih bisa pakai yang legal ya lebih baik yang legal gitu, karena biasanya yang ilegal juga bunganya jauh lebih besar ketimbang yang kita pinjam. Dan saya sendiri sih kebetulan karena saya tipikal yang sangat risih gitu ya kalau misalkan memakai yang ilegal, jadi ya saya makainya yang legal. Jadi seperti itu. Jadi makasih buat Dila sama Nisa atas wawancaranya. Dadah. Ya teman-teman, setelah tadi selesai wawancara di rumah Dila bersama Dila dan juga Nisa, sekarang saya sudah pulang lagi dan saya sekarang akan melanjutkan apa saja hal-hal yang saya bahas di dalam video ini. Tapi sebelum itu saya izin mengerjakan skripsi dulu ya. Bahasan selanjutnya di dalam video ini yaitu tentang apa saja masalah yang ditonjolkan dalam fenomena pinjaman online. Masalah yang paling menonjol yaitu adanya risiko di mana data-data kita sebagai seorang peminjam dana dari pinjaman online tidak terjamin keamanannya. Apalagi jika pinjaman online yang digunakan yaitu ilegal. Lalu masalah selanjutnya adalah di mana walaupun terdapat kemudahan dalam penggunaannya, pinjaman online pun bisa menjadi jebakan bagi para peminjam. Karena untuk para peminjam yang masih awam dengan pinjaman online ini akan bingung bagaimana memilih pinjaman online yang baik. Lalu yang menjadi rumusan masalah yaitu yang pertama adalah 1. Apakah kemudahan penggunaan pinjaman online mempengaruhi minat penggunaan pinjaman online? Yang kedua, apakah persepsi resiko mempengaruhi dari minat penggunaan pinjaman online? Setelah mengetahui masalahnya, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang rencana objek penelitian. Rencananya, saya akan melakukan penelitian di kota Cilegon dan juga kota Serang. Seperti yang dilihat pada saat saya mengupload kolom pertanyaan di Instagram saya, banyak teman saya yang dari daerah Cilegon yang merespon pertanyaan tersebut. Jadi, fokus umur yang akan saya tuju yaitu sekitar umur 20 tahun ke atas untuk saya berikan kuesioner berupa bagaimana menurut mereka tentang pinjaman online. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yang akan saya bahas di dalam video ini, yaitu tentang teori utama yang saya gunakan dalam skripsi saya. Yang pertama yaitu ada teori finansial teknologi. Menurut surat edaran Bank Indonesia 018/22/DKSP tentang penyelenggaraan layanan keuangan digital atau LKD, menjelaskan bahwa kegiatan layanan keuangan digital adalah penggunaan teknologi berbasis mobile ataupun berbasis web dalam kegiatan layanan sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan dengan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka keuangan inklusif. Lalu, teori yang kedua yaitu tentang persepsi kemudahan. Menurut Jugianto, definisi persepsi kemudahan penggunaan berdasarkan bahasanya easy of use berarti suatu ukuran keyakinan pengguna suatu teknologi tertentu bahwa dengan menggunakan suatu teknologi dapat memberikan keleluasaan untuk tidak mengeluarkan usaha lebih. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori tentang persepsi resiko. Menurut Vincent Wayne Mitchell tahun 1999, risiko sering dipahami sebagai bentuk perbedaan reflektif dalam sebuah distribusi hasil yang mungkin terjadi, kemungkinan pengguna dan penilaian subjektif mereka. Risiko dapat diukur baik dengan non-linearitas dalam bentuk utilitas uang yang direvaluasi atau dengan berbagai bentuk keuntungan dan kerugian yang dapat diterima. Lalu, teori yang terakhir yaitu teori tentang minat. Menurut Walgito Bimo tahun 1981, minat adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki perhatian terhadap sesuatu serta mempunyai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.